Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berbicara perihal partai politik sombong. Pernyataan partai sombong awalnya disebut Surya Paloh lalu disambut Megawati dalam acara Rakernas PDIP Selasa kemarin. Pernyataan kedua tokoh perihal partai sombong memicu spekulasi bahwa hubungan Megawati dan Surya Paloh semakin memanas. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Pareira. Selamat sore Bang Andre. Selamat sore, Rifan. Dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun Gun Herianto. Selamat sore, Mas Gun Gun. Selamat sore, Nana. Selamat sore, Bang Andreas. Kami masih menanti kehadiran dari Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto. Ini beberapa menit yang lalu harusnya ikut bergabung, tapi saya tidak tahu kenapa kemudian tiba-tiba membatalkan. Kami masih mencoba terus untuk menghubungi yang bersangkutan. Saya mau ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri soal partai sombong dan menjelekkan partai lain, itu ditujukan kepada siapa sih sebetulnya? Ya sebenarnya Ibu juga tidak menyebut siapa-siapa gitu. Sebenarnya Ibu hanya bicara secara umum gitu. Tapi kalau ada yang merasa bahwa dia karena itu ya dia gitu. Ibu juga bahwa ya pernah mengurusi partai yang lain. Ya Ibu mengurusi partai, artinya partai yang dia cintai di PDI Perjuangan. Sehingga sebenarnya itu hanya secara umum gitu. Tapi kalau ada yang merasa ya jangan baper lah kalau dalam hari ini. Oke, jadi tidak ditujukan kepada siapapun. Tapi ini rentetan peristiwanya ada Bang Andreas. Bahwa pekan lalu pada saat Rakernas Nasdem, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyinggung bahwa buang praktik kesombongan. Ini dalam waktu kurang dari 1 minggu, kemudian setelah itu Bu Megawati Soekarno Putri menyambut seolah-olah pernyataan dari Pak Surya Paloh. Ini dalam politik tidak ada yang kebetulan Bang Andreas. Ya tidak ada yang kebetulan, tapi kan juga kita harus lihat gimana konteks apa yang dibicarakan itu, apakah menyangkut hal yang spesifik ataukah dia menyangkut hal yang umum gitu. Sebenarnya kalau Ibu Mega secara jelas dan Ibu Mega mengatakan bahwa ya beliau lebih fokus pada urusan ya partainya, sehingga kalau kita tidak pernah mengurusi partai yang lain, jadi ya soal kesombongan itu ya urusan orang lain gitu, bukan PDI Perjuangan gitu. PDI Perjuangan berjalan dengan mekanisme partai, dengan apa yang menjadi aturan di dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan Pilpres maupun yang berkaitan dengan Pileg, karena semua ini kan ada keterkaitannya dengan tahun politik menuju 2024 ini gitu. Sehingga kalau kita mau lihat konteksnya itu bagaimana dalam konteks 2024 ini dengan situasi yang kita hadapi, dinamika yang kita hadapi seperti sekarang ini, ya PDI Perjuangan mengambil sikap seperti itu gitu, dalam arti ya kita berjalan sesuai dengan mekanisme partai yang ada, dan semua orang tahu bagaimana, artinya paling tidak di kader di PDI Perjuangan kita tahu bahwa bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam partai dan kemudian berkaitan dengan Pileg, ya, kita mengikuti agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh pemilu. Oleh KPU, maaf. Oke, jadi itu tidak ada kaitannya dengan pernyataannya Pak Surya Paloh minggu lalu ya? Sama sekali, itu hanya muncul tiba-tiba saja. Bu Mega mengingatkan begitu ya Bang Andreas ya? Iya, mengingatkan untuk kita semua supaya hal-hal seperti itu ya kemudian tidak menjadi dibesar-besarkan seolah-olah bahwa ada yang merasa lebih ini, tapi ya buat PDI Perjuangan kita fokus dan konsentrasi pada apa yang menjadi kebijakan di dalam gitu. Kalau ada yang kemudian merasa bahwa itu menyangkut dirinya, ya itu salah sendiri gitu. Oke, saya mau tanya ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, analisa Anda bagaimana ini? Pernyataan kesombongan disampaikan Pak Surya Paloh pada saat Rakernas Nasdem, kemudian kurang dari sepekan kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega juga menyampaikan ataupun menyinggung soal partai sombong dan tidak pernah menjelekkan ketua partai lain. Ini waktunya berdekatan. Emang aksi sindir menyindir atau korelasinya tidak berkaitan atau gimana sih Mas Gun Gun, analisis Anda? Menurut saya tentu berkaitan ya. Konteksnya menunjukkan itu, bahwa pada saat diksi partai sombong itu disampaikan di tanggal 17 Juni ya, pada saat Rakernas,
kemudian 21 Juni Ibu Mega kemudian juga menggunakan diksi yang sama begitu ya, menanggapi diksi Partai Sombong tadi. Artinya kalau saya membaca ini ada satu keterhubungan konteks komunikasi dalam sifatnya aksi reaksi ya. Ini lagi-lagi Rifana, dalam bacaan komunikasi politik itu pesan itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Memang betul ya, equivocal communication, istilah Janet Baflas itu ya. Dalam terminologi komunikasi politik itu ada komunikasi yang sengaja dibikin samar begitu ya. Misalnya tidak disebut partai mana atau siapa orangnya, tetapi kita bisa membaca, menafsiri bahwa itu saling terhubung dalam konteks relasi personal dan relasi organisasional. Personal maksud saya tentu antara dua sosok seperti Pak Surya Paloh dengan Bu Mega, dan relasi organisasional antara PD Perjuangan dengan Partai Nasdem begitu. Oke, baik, kita nanti akan menunggu bergabungnya Pak Sugeng Suparwoto, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita sambil menunggu bergabungnya politisi Nasdem Sugeng Suparwoto. Masih bersama dengan kami politisi PDI Perjuangan, ada Andreas Pareira dan juga pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Herianto. Saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, sebetulnya bagaimana sih hubungannya Bu Mega dengan Pak Surya Paloh ini? Karena kabarnya pada saat makan siang di istana bersama dengan Presiden Jokowi dan juga ketum-ketum partai koalisi yang lain, Pak Surya dengan Bu Mega ini tidak berinteraksi sama sekali, tidak berkomunikasi sama sekali. Bang Halo. Andreas? Ya. Halo. Ya, silakan Bang Kedengaran? Andreas. Soal di istana, terus terang saya tidak tahu persis itu, artinya apakah komunikasi itu berbicara atau senyum-senyuman atau saya nggak mengikuti itu gitu. Tapi ya mungkin lebih fokus, mungkin kan di situ kan bukan hanya Ibu dan Pak Surya Paloh kan, di situ ada juga Pak Jokowi, terutama yang menjadi perhatian kan ya ada Presiden di situ, ada ketua-ketua umum partai yang lain, sehingga mungkin kalau Ibu bicara dengan yang lain mungkin tidak sempat bicara dengan beliau kan. Tapi ya soal itu saya tidak tahu persis gitu. Oke. Tapi sebetulnya relasi hubungan antara Pak Surya dengan Bu Mega ini seperti apa? Karena kan sebelumnya sempat itu di dalam sidang paripurna Bu Mega tidak menyalami Pak Surya Paloh. Kemudian sudah lama tidak ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Bu Mega. Kita belum pernah melihat ada pertemuan kedua tokoh ini. Seperti Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo, seperti Ya, Pak Surya kalau ketemu orang dengan Pak bertemu SBY. itu kan pasti kalau ada perlu, ada hal-hal yang urgen. Kalau tidak ada hal yang urgen ya mungkin semua dengan kesibukannya masing-masing. Apalagi kita tahu akhir-akhir ini atau di dalam tahun berjalan ini 2 tahun lebih ini kan kita dalam situasi COVID kan. Kita aja sangat hati-hati untuk bertemu satu sama lain. Apalagi ya tokoh-tokoh senior Pak Surya Paloh, Ibu Mega. Sehingga kalau bertemu ya tentu untuk hal-hal yang sangat penting pastinya. Jadi Bu Mega merasa tidak perlu bertemu dengan Pak Surya Paloh sesama rekan koalisinya yang mendukung Pak Jokowi begitu. Jika dibandingkan Bu Mega sering loh bertemu dengan Pak Kalau Prabowo. itu saya nggak tahu persis, tapi ya kalau pertemuan itu kan tentu harus ada hal yang perlu dibicarakan atau ada hal yang memang untuk di ini. Tapi kalau tidak ada itu ya untuk apa harus ya bertemu hanya untuk ini. Saya kira secara pribadi hubungan kalau setahu saya dulu baik-baik aja gitu, biasa-biasa aja kan sering bertemu. Tapi karena situasi terakhir ini kan dengan kendala-kendala yang kita alami dalam 2 tahun terakhir, mungkin juga itu menjadi hal yang kemudian menghambat di dalam pertemuan gitu. Oke,
Mas Gun-Gun, tadi udah dijawab ya sama Bang Andreas bahwa kalau dulu hubungannya baik-baik saja. Sepertinya Bang Andreas tidak berani mengatakan bahwa kalau sekarang sedang tidak baik-baik saja. Karena terakhir kita belum pernah menyaksikan pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Surya seperti Bu Mega sesering bertemu dengan Pak Prabowo atau Pak Surya ketemu dengan ketum partai yang lain begitu ya. Interaksinya ini antara Pak Surya dengan Bu Mega terlihat relasi ketegangan antara kedua tokoh itu yang bisa dibaca Mas Gun-Gun. Iya, saya membaca hal yang sama dengan Nana ya. Jadi kalau 2014 konteksnya memang nampak sekali ada hubungan yang harmonis ya antara Pak Surya Paloh dengan Bu Mega. Seingat saya, tolong saya koreksi Bang Andreas, Bu Mega misalnya sempat mengutus Pak Hasto, Pak Cahyo, Pak Andi Wijayanto waktu itu untuk kemudian memfasilitasi perbincangan awal soal pengusungan Pak Jokowi dan kemudian intensitas komunikasi politik PD Perjuangan dengan Partai Nasdem itu sangat-sangat menunjukkan impresi gitu ya ke khalayak luas bahwa ada kedekatan. Itu kemudian berubah menurut saya kalau kita lihat setting 2019 terutama 1 Oktober 2019 misalnya ada ekspresi simbolik yang terbaca bahwa ada kerenggangan. Di situ kan bagaimanapun intensi komunikasi itu terlihat pada saat misalnya ada perjumpaan tokoh di ruang publik. Pelantikan anggota DPR 2019-2024 adalah salah satu wajah dari ekspresi simbolik itu. Dan itu adalah fenomena menurut saya yang menggambarkan nominanya bahwa ada memang keengganan komunikasi atau communication apprehension gitu ya. Dalam konteks misalnya hubungan dua tokoh ini dan itu menurut saya semakin menguat ketika ada kebutuhan komunikasi politik jelang 2024. Ini saya agak berbeda dengan Bang Andreas bahwa memang ada satu kebutuhan kan intensi komunikasi itu menguat jelang dinamika atau konstelasi 2024. Betul bahwa PD Perjuangan itu sudah punya figur seperti Mbak Puan ataupun misalnya Mas Ganjar Pranowo, satu di antara mereka yang nanti akan diputuskan oleh Ibu Mega. Dan dinamikanya juga menguntungkan PD Perjuangan karena sudah memungkinkan satu tiket begitu ya, meskipun dia melaju sendirian. Tetapi kan komunikasi dalam konteks pemenangan perlu dibangun dengan kekuatan-kekuatan partai lain. Dan itu sudah berjumpa misalnya dengan Partai Gerindra, meskipun belum tentu misalnya betul berlabuh dalam satu kongsi, tetapi kan dengan paling tidak ya the big five ya partai, kecuali Partai Nasdem, menurut saya udah pernah bertemu. Nah kalau misalnya tidak bertemu dengan Partai Nasdem hingga sekarang, ya artinya memang ada pertanyaan publik ya, kenapa kemudian komunikasi politik dengan Partai Nasdem itu seolah-olah kemudian tidak menjadi prioritas dari PD Perjuangan. Padahal kita sama-sama tahu juga bahwa ada kebutuhan tentu dari ragam kekuatan politik untuk saling berkomunikasi, untuk kemudian saling menjajaki ya kongsi-kongsi. Sebut aja kalau Bu Mega tidak mau menyebut sebagai koalisi atau tetapi lebih nyaman dengan kata kerjasama politik, ya tentu jadi pertanyaan juga bahwa kenapa kemudian Nasdem tidak pernah terlibat dalam satu proses interaksional begitu ya dengan PD Perjuangan. Wajar kalau kemudian tafsirnya apakah kemudian memang betul ini mengkonfirmasi kerenggangan politik ya hubungan personal dan organisasional baik figur Pak SP maupun tentu kerjasama yang memungkinkan antara PD Perjuangan dengan Partai Nasdem begitu. Oke, saya ingin tanya ya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, Anda melihat bahwa puncaknya adalah pada saat Rakernas Partai Nasdem ini mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, ini menjadi puncak ketegangan antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem, Mas Gun-Gun? Menurut saya ini salah satu di antara proses yang eskalasinya meningkat. Ya, kenapa? Karena mungkin belum puncak ya. Karena kan proses kandidasi juga belum berakhir. Sangat mungkin juga kemudian manuver Partai Nasdem misalnya dalam pengusungan satu di antara 3 nama itu apakah kemudian pada akhirnya benar-benar misalnya mengusung Ganjar Pranowo atau tidak gitu. Apakah Pak Ganjar, apakah misalnya Anies Baswedan begitu ya atau misalnya satu lagi begitu ya Andika, Jenderal Andika.
Nah, ini kan belum pasti juga. Artinya kalau misalnya kemudian reaksinya dibaca oleh PD Perjuangan sebagai sesuatu yang dalam tanda petik ya mengusik gitu ya, mengusik internal partai karena misalnya itu tentu juga berpotensi untuk penyebutan nama kader itu juga membuat proses komunikasi politik antar partai, disebut aja dalam konteks ini PD Perjuangan dengan Nasdem, itu juga bisa bermasalah kalau kemudian figur utama dari masing-masing partai itu merasa tersinggung. Apalagi misalnya PD Perjuangan itu kan hak prerogatif untuk pencapresan itu berada di sosok Ibu Megawati. Begitu. Oke, Bang Andre, PDI Perjuangan merasa dilangkahi nggak sih dengan Nasdem ketika mencalonkan Ganjar sehingga itu menjadi puncak ketegangan antara PDIP dengan Nasdem, antara Bu Mega dengan Pak Surya? Ini kan Pak Ganjar kadernya PDI Perjuangan. Pak Ganjar sendiri sudah menjawab, saya PDI Perjuangan kok. Jadi nggak merasa dilangkahi ya ketika Nasdem mencalonkan Pak Ganjar sebagai capres? Ya, kami mengurus, artinya seperti apa yang Ibu katakan, kita mengurus apa yang menjadi wilayah partai di PDI Perjuangan, dan untuk urusan Pilpres itu belum menjadi pembicaraan dan kita menunggu keputusan dari ketua umum gitu. Bahwa orang lain mengurus partainya ya silakan gitu. Kita juga tidak mencampuri urusan dia gitu kan. Nah itu wilayah masing-masing gitu kan. Nanti setelah diusung dan apakah ada kerjasama di dalam pengusungan, nah itu baru kita bicara secara bersama gitu kan. Nah saya kira konteks itulah yang perlu dipahami. Yang lain itu silakan beranalisa lah soal bagaimana hubungan-hubungan ini gitu. Oke, dalam waktu dekat akan ada pertemuan nggak sih Bang Andreas antara Bu Mega dengan Pak Surya? Karena kan ini pertemuan politik sudah sering dilakukan ya oleh ketum-ketum parpol. Bu Mega juga sudah menerima Pak Prabowo. Kemudian Pak Surya juga menggelar pertemuan dengan ketum-ketum parpol. Akan ada pertemuan dalam waktu dekat antara Pak Surya dan juga Bu Mega? Saya nggak tahu itu artinya soal pertemuan, dan seperti yang saya katakan tadi, antar tokoh-tokoh politik ini kan kalau bertemu tentu ada hal yang urgen yang harus dibicarakan secara ya penting untuk, atau mungkin dalam konteks perkawanan, tapi kalau tidak ada dalam konteks itu saya kira ya mungkin mereka tidak akan bertemu gitu. Juga bisa ada pertemuan yang diketahui oleh orang, ada pertemuan yang tidak diketahui orang. Saya kira itu hal artinya lebih sangat mungkin dan sangat cair, sehingga ya kita lihat saja nanti gitu. Oke, Bang Andreas, tapi PDIP tidak alergi kan bekerja sama lagi dengan Nasdem di pemerintahan ke depan? Atau sudah merasa cukup? Tidak lebih baik cari partner lain? Kata alergi itu tidak tepat untuk urusan politik seperti ini. Di dalam politik ini kan kita berkawan dengan siapa saja. Artinya masih mau bekerja sama dengan Nasdem? Level perkawanan itu. Kalau kata Bung Karno, ada kawan ideologis, ada kawan strategis, ada kawan taktis gitu. Artinya masih mau bekerja sama dengan Nasdem ke depan, Bang Andreas? Kita lihat saja di mana, dan silakan beranalisa soal ini. Oke, tapi artinya masih mau bekerja sama dengan Nasdem ke depan ya? Kita nggak tahu, kita lihat bagaimana perkembangan ke depan gitu. Karena ini kan proses ini juga di PDI Perjuangan itu belum sampai ke sana gitu. Orang lain sedang sibuk-sibuk, kami lebih fokus pada ya bagaimana konsolidasi partai ke dalam, sesuai dengan perintah Ketua Umum, bagaimana mensolidkan partai, kemudian juga mendukung pemerintahan ini supaya selesai sampai 2024 secara efektif sesuai dengan target-target pencapaian dari pemerintahan ini gitu. Karena itu juga menjadi komitmen di dalam kerjasama yang sudah dibangun di dalam pemerintahan Pak Jokowi ini gitu. Baik. Terakhir Mas Gun-Gun, menurut Anda akan sulit tidak sih ke depan PDI Perjuangan ini bekerja sama lagi dengan Nasdem kalau melihat relasi hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Surya yang tampaknya sedikit memanas gitu? Menurut saya kan koalisi di Indonesia itu 2 tahap ya. Pertama koalisi dalam kandidasi, pengusungan capres-cawapres melampaui presidensial threshold. Yang kedua koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Jadi kalau sifatnya pembentukan pemerintahan menurut saya
Sejarah elektoral kita menunjukkan ya, koalisi pra pemilu sama pasca pemilu itu seringkali kemudian lebur ya, dalam konteks keuntungan dalam kekuasaan yang dihitung oleh presiden yang menjabat, yang berkuasa, dan partai-partai yang menjadi the ruling party, dan itu sangat mungkin kemudian masuk anggota koalisi baru. Tetapi dalam kandidasi saya menduga memang ada figur yang kemudian sulit misalnya menyatukan koalisi atau kerjasama politik PD Perjuangan dengan Partai Nasdem. Sebut aja dalam analisis saya, jika yang maju gitu ya itu namanya Mbak Puan begitu ya, rasa-rasanya Nasdem akan sulit ketemu dengan PD Perjuangan. Tetapi jika nama yang muncul itu Ganjar Pranowo, itu mungkin saja kemudian kerjasama politik antara Nasdem dengan PD Perjuangan itu akan bisa bersemi lagi begitu. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana ke depannya, apakah kemudian PDI Perjuangan masih mau bekerja sama lagi dengan Nasdem pada pemilu berikutnya, karena sekali lagi politik itu cair, politik hari ini bisa berbeda dengan politik ke depan. Semoga akan ada pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Surya Paloh, kedua kingmaker yang ada di Republik ini. Kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depan jelang kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Andreas Pareira dan juga pakar komunikasi politik dari UIN Jakarta Gun-Gun Herianto. Sehat selalu Bang Andreas dan juga Mas Gun-Gun. Iya, terima kasih. Selamat sore Bang Andreas. Terima kasih Mas Gun-Gun.